Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Langlang Buana Karya Planner. Di sini kami akan menawarkan produk usulan terkait penyusunan RDTR Kawasan Strategis Wisata Sangkahurip hingga Linggarjati di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang perusahaan kami. Jadi PT Langlang Buana Karya Planner itu merupakan salah satu perusahaan yang bekerja pada bidang konsultan perencanaan wilayah dan kota. Kemudian PT Langlang Buana Karya Planner berdiri dengan dilatar belakangi karena maraknya permasalahan ruang yang belum tepat sasaran penanganan serta didukung dengan adanya kumpulan perencanaan yang handal dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Perusahaan PT Langlang Buana Karya Planner yaitu bertempat di Jalan Magetan nomor 9 Antapani Kidul, Kota Bandung. Dengan akte pendirian perusahaan yang mana notarisnya oleh Mira Widayanti nomor 3 yang tanggal 26 Februari 2020 dengan bidang usaha jasa konsultan. Kemudian izin usaha jasa konstruksi yaitu pada tanggal 26 Februari 2024 dengan tanda daftar perusahaan pada tanggal 24 Oktober 2024 dan surat izin perusahaan yaitu berlaku hingga 18 September 2020. Kemudian bank yang digunakan yaitu BRI dan Bank Jabar Banten dengan pengurus perusahaan yaitu dengan komisaris yaitu Gani Rahadian STMT dan direktur utama yaitu Dr. Ibnu Amal Fadila STMT. Dan lingkup pelayanan jasa konsultan kami yaitu dengan beberapa tenaga ahli, diantaranya terdapat tenaga ahli planologi, hukum, teknik sipil, arsitektur interior, teknik lingkungan, dan geodesi, yang mana ini akan mendukung pelaksanaan penyusunan RDTR Kawasan Strategis Wisata Sangkahurip hingga Linggarjati. Kemudian tujuan dan sasaran perusahaan kami dalam penyusunan strategis ekonomi wisata ini, yang mana sebagai rujukan teknis dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan rekomendasi upaya peningkatan kinerja tata ruang pemanfaatan Kabupaten Kuningan dari segi perencanaan, pengendalian, dan ruang kawasan sebagai pedoman. Kemudian, karena dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, dan pemanfaatan lahan karena mencakup panduan teknis untuk pengembangan atau pemanfaatan tapak yang mencakup penggunaan lahan, intensitas pembangunan, tata masa bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan. Berikut terdapat jadwal perusahaan kami, yaitu yang mana dilaksanakan selama 5 bulan atau 150 hari, yang mana terdapat dan tenaga teknis yaitu surveyor, drafter JS, dan operator komputer. Lalu yang kedua adalah buku usulan teknis. Pada buku usulan teknis ini yang pertama adalah ada pengalaman perusahaan. Sejak pertama kali dibentuk, PT Langlang Buana Karya Planner ini telah menangani 20 proyek, diantaranya adalah penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL kawasan Cibaduit Kota Bandung pada tahun 2014, lalu ada penyusunan rencana induk pariwisata daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2017, lalu ada penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR kawasan perkotaan pada Kabupaten Pidijaya, Banda Aceh. Selanjutnya ada metodologi. Pada metodologi ini pertama kali kita akan melakukan penentuan latar belakang dan kajian teori, dilanjutkan dengan identifikasi isu strategis mengenai pengembangan kawasan strategi ekonomi dan pariwisata Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, disertai dengan peninjauan kebijakan. Lalu kita dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode primer dan sekunder, lalu melakukan identifikasi profil wilayah, diantaranya adalah fisika ilmiah, tata guna lahan, profil kependudukan, sarana dan prasarana, sosial budaya, perekonomian, dan keuangan kelembagaan. Setelah itu, dilakukan analisis. Analisis terdiri dari 11 analisis, yaitu analisis fisik, yaitu daya tampung dan daya dukung ruang, lalu metode analisis struktur dan pola pemanfaatan ruang, metode analisis tata guna lahan, analisis kependudukan, sarana dan prasarana, sosial budaya, perekonomian, keuangan kelembagaan, analisis SWOT, komponen pariwisata, serta analisis spasial kebencanaan. Setelah dilakukan analisis, lalu dilanjutkan dengan perumusan RDTR yang didasari pada pertimbangan perkiraan kebutuhan pembangunan serta strategi penanganan pembangunan kawasan. Perumusan dari rencana tersebut meliputi rencana distribusi penduduk, rencana struktur pelayanan kegiatan, rencana sistem jaringan pergerakan, rencana sistem jaringan utilitas, serta rencana blok pemanfaatan ruang atau blok plan. Yang terakhir tahap terakhir adalah penetapan RDTR. Pada penetapan RDTR ini dilakukan metode pendekatan adalah yang pertama metode pendekatan pada masyarakat atau bottom up planning, pendekatan kepada kebijaksanaan atau top down planning, serta pendekatan lingkungan. Lalu selanjutnya ada apresiasi dan inovasi. Pada KAK disebutkan bahwa ruang lingkup rencana detail tata ruang Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan meliputi yang pertama maksud tujuan pembuatan RDTR ini untuk
menyiapkan acuan lebih detail bagi kegiatan ekonomi kawasan wisata Sangkahurip hingga Linggarjati untuk menyusun RDTR kawasan strategis dengan sudut pandang kepentingan ekonomi di Kabupaten Kuningan, beserta peraturan zonasinya sebagai sebuah perangkat pengendalian penataan ruang untuk menjaga konsistensi pembangunan kawasan strategis dengan RT/RW kota. Lalu selanjutnya yang kedua ada penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis kepentingan ekonomi kawasan wisata Sangkahurip hingga Linggarjati dimaksud untuk mewujudkan ruang kawasan yang strategis dengan sesuai dengan nilai strategis kawasan guna mendukung tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, ada rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang juga bisa diterapkan di pedesaan, yang meliputi struktur pemanfaatan ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur pelayanan, kegiatan kawasan perkotaan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Lalu ada juga pola pemanfaatan ruang yang meliputi pengembangan kawasan fungsional atau kawasan strategis. Yang keempat, ada pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional perkotaan yang bisa juga diterapkan di perkotaan seperti Kecamatan Ciliwus, Kabupaten Kuningan ini, yang meliputi kepadatan bangunan, yang ketiga padan bangunan. Lalu inovasi dari masing-masing ruang lingkup pekerjaan ini dibagi menjadi 8. Di antaranya ruang lingkup kegiatan untuk mengidentifikasi sarana prasarana, yang selanjutnya untuk mengidentifikasi ketersediaan lahan, yang ketiga untuk mengidentifikasi aktivitas masyarakat, yang keempat untuk mengidentifikasi aktivitas perekonomian kawasan sekitarnya, yang kelima untuk mengidentifikasi sistem transportasi, yang keenam untuk menganalisis kebutuhan lahan, yang ketujuh menganalisis konsep penataan yang meliputi peruntukan lahan dan penetapan wilayah pengembangan, dan yang terakhir untuk menyusun rencana ruang wilayah tersebut. Lalu ada juga tugas dan tanggung jawab untuk tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan RDTR Kecamatan Ciliwus Kabupaten Kuningan. PT Langlang Buana Karya Planner mendelegasikan beberapa konsultan perencanaan sebagai pelaksana pekerja dengan menyediakan tenaga ahli yang berkompeten sesuai dengan bidangnya. Di antaranya ada kepengurusan, yang pertama ada komisaris, tersusun komisaris, direktur utama, direktur teknik, direktur pengembangan, direktur keuangan, direktur umum, tenaga ahli planologi yang terdiri atas 2 orang dengan salah satunya menjadi tim leader, lalu ada tenaga ahli arsitektur kota, tenaga ahli geodesi, tenaga ahli hukum, tenaga ahli sipil, tenaga ahli lingkungan, draftman GIS, kepala kantor atau kepala administrasi, sekretaris, operator komputer sebanyak 2 orang, dan office boy sebanyak 2 orang. Lalu selanjutnya ada rencana kerja. Rencana kerja ini dibagi menjadi 6. Ada persiapan, pengumpulan data melalui survei, lalu ada pekerjaan draft mengenai rumusan rencana, lalu ada diskusi atau dialog dan seminar, dan juga ada perumusan rencana kebijakan pemanfaatan ruang, dan yang terakhir ada penyusunan laporan. Dalam penyusunan laporan sendiri, kami melakukan beberapa tahap dalam penyusunannya. Yang pertama adalah laporan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan laporan draft final, lalu dilanjutkan kembali dengan laporan final, lalu setelahnya album peta, dan yang akhir merupakan album PD. Guna kelancaran penyusunan RDTR wilayah pariwisata Sangkahurip hingga Linggarjati, kami PT Langlang Buana Karya Planner menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dengan tahap, yaitu tahap persiapan, lalu yang kedua analisis dan evaluasi, yang ketiga penyempurnaan, dan terakhir penyusunan laporan. Untuk tahapan persiapan, terdapat mobilisasi tim, menyusun metodologi dan rencana kerja, lalu kajian literatur dan perundang-undangan, kriteria pengangkutan barang dan logistik, serta persiapan survei. Pada mobilisasi tim dan menyusun metodologi, rencana kerja, serta kajian literatur perundang-undangan dilakukan pada 2 minggu pertama, yang dilakukan selama 2 minggu. Lalu selanjutnya kriteria pengembangan model angkutan barang dan logistik, serta juga persiapan survei dilakukan selama 4 minggu. Lalu setelahnya melakukan survei primer dan sekunder, survei wawancara dan kompilasi data selama 8 minggu, yang dibarengi dengan pemetaan masalah yang dilakukan selama 4 minggu. Lalu dilanjutkan kembali dengan analisa dan evaluasi model jaringan. Lalu ada juga pelayanan angkutan barang dan pemodelan pelayanan angkutan yang dilakukan selama 7 minggu. Lalu dilanjutkan kembali pemodelan efektivitas dan efisiensi, serta penyusunan rekomendasi yang dilakukan dengan 3 minggu. Lalu penyempurnaan substansi, penyempurnaan editorial, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dilakukan juga selama 3 minggu. Lalu pada tahap pelaporan antara dan pendahuluan dilakukan pada minggu kedua bulan pertama, lalu dilanjut kembali pada laporan draft akhir pada minggu ketiga bulan ketiga, serta penyusunan laporan akhir yang dijadwalkan pada minggu ketiga bulan kelima. Lalu yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang disusun pada minggu keempat bulan kelima. Kami juga memiliki staf pendukung yang terdiri dari 5 tenaga ahli, yaitu tenaga ahli planologi, tenaga ahli ekonomi wilayah, tenaga ahli geodesi, tenaga ahli hukum, dan tenaga ahli lingkungan.
yang dilengkapi juga dengan 4 tenaga pendukung, yaitu tenaga pendukung administrasi, tenaga pendukung operator komputer, tenaga pendukung surveyor, dan tenaga pendukung drafter GIS. Itu buku usulan biaya. Buku usulan biaya ini terdiri dari 2, yaitu biaya langsung personil dan biaya langsung non-personil. Di mana biaya langsung personil ini terdiri dari tenaga ahli dan tenaga penunjang. Di mana tenaga ahli ini terdiri dari 6, yaitu tenaga ahli perencanaan wilayah, arsitektur, sipil, hukum, geodesi, dan lingkungan. Serta tenaga penunjang yaitu terdiri dari 6 juga, yaitu operator komputer, staf administrasi, sekretaris, draftman, dan office boy. Selanjutnya yang biaya langsung non-personil itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu biaya perjalanan dinas, biaya survei, biaya presentasi, biaya komunikasi dan dokumentasi, biaya laporan, dan biaya lain-lain. Di mana setelah semuanya telah dikalkulasikan, akan muncul jumlah yaitu sebesar Rp384.413.000. Demikian penawaran teknis kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami serta sesuai dengan substansi yang diharapkan. Besar harapan kami akan atas penelitian yang diberikan oleh panitia sesuai dengan proporsional dan kualitas penawaran yang kami berikan. Kami ucapkan terima kasih pada pengguna jasa, yaitu RDTR Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Kawasan Wisata Sangkan Hurip dan Linggarjati Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, selaku pengguna anggaran serta seluruh panitia pengadaan barang dan jasa atas niat baik dan tulus untuk melakukan penilaian terhadap kami. Sekian mungkin paparan dari PT Langlang Buana Karya Planner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.